Oke. Nomor 1, peserta didik dapat menyebutkan ayat 44 dari surat Al-Baqarah. Ini maksudnya kalian harus hafal ayat 44 daripada surat Al-Baqarah. Bagaimana bunyinya? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Oke. Nah, itu harus kalian hafal. Nomor 2, peserta didik dapat menentukan objek yang dituju dalam ayat 44 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini ditujukan untuk siapa pada asalnya? Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya, walaupun nanti kita bisa mengambil pelajaran juga daripada ayat tersebut, akan tetapi ada sebab khusus yang dimiliki suatu ayat. Nah, pada ayat 44 ini ya, dikhitobkan kepada siapa? Diutarakan kepada siapa? Kepada ulama Yahudi ya. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian menyerukan kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya, wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab. Peserta didik dapat menafsirkan kata wa tansawna anfusakum pada ayat 44 ya, dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, nomor 3, soalnya tentang penafsiran kata tansawna anfusakum. Ya, apa arti tansawna anfusakum? Artinya adalah kalian mengerjakan sesuatu ya, tapi kalian memerintahkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, akan tetapi kalian sendiri tidak mengerjakannya ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan suatu kebaikan, akan tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Oke. Nomor 4. Peserta didik dapat mendefinisikan kata al-khashi'in pada ayat 45. Quran surat Al-Baqarah. Apa arti kata al-khashi'in? Orang yang takut dan rendah hati. Takut dan rendah hati, atau orang yang patuh ya. Orang yang patuh dan juga rendah hati. Oke. Selanjutnya nomor 5, peserta didik dapat menerjemahkan kata mulaqu rabbihim pada ayat 46 Quran surat Al-Baqarah. Apa artinya? Bertemu dengan Tuhan mereka ya. Bertemu Tuhan mereka. Nomor 6, peserta didik dapat menyimpulkan maksud dari ayat 44 sampai 46 Quran surat Al-Baqarah ya. Maksud semuanya dari ayat 46 dari ayat 44 sampai dengan ayat 46. Ya, dari atamuna sabirri tansawna anfusakum sampai dengan annahum ilaihi raji'un. Ya, maksudnya apa? Ayat pertama khitab kepada ulama Yahudi. Ya, kalau mereka tidak mengerjakan hal yang baik padahal mereka sudah memerintahkan hal baik tersebut. Ya, memerintahkan orang lain akan hal baik tersebut. Kemudian selanjutnya disuruh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sabar dan salat. Ya. Kemudian Allah juga memberitahu kita pada ayat 45 bahwasanya salat ini merupakan sesuatu yang besar kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ya, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang termasuk dalam orang-orang yang khusyuk? Pada ayat selanjutnya disebutkan, ya. Ayat 46 surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang yazunnuna, mengira. Akan tetapi mengira di sini adalah meyakini. Maksudnya adalah meyakini mulaqu rabbihim, annahum mulaqu rabbihim, bahwa atau sungguh mereka bakal bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un,
dan sungguhnya mereka akan dikembalikan lagi kepada Tuhan mereka itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, segala urusannya, segala amalannya, ya, segala kondisinya mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah. ya. Nah, segala kondisinya maksudnya pas lagi sakit, pas lagi sehat, pas lagi apa? Kenyang, pas lagi lapar, pas lagi ada uang, pas lagi nggak ada uang, ya, seperti itu. Mereka kembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah maksud dari ayat 44 sampai 46. Nomor 7, peserta didik dapat melengkapi ayat 45, ya. Quran surat Al-Baqarah. Nomor 8, peserta didik dapat menentukan arti Alkitab pada ayat 44, Quran surat Al-Baqarah. Wa antum tatlunal kitab, wa antum tatlunal kitab. Apa maksud dari kitab di sini? Apa tahu? Taurat. Oke. Nomor 9. Peserta didik dapat menyebutkan ayat 1 dari surat An-Nisa. Ya, kalian harus hafal surat An-Nisa ayat 1. Nomor 10. Peserta didik dapat menentukan arti nafsi wahidah. Ya, nafsi wahidah. Ya, apa maksud dari nafsi wahidah di sini? Artinya satu diri, satu jiwa. Nah, satu jiwa yang menentukan ini siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nomor 11. Nabi Adam. Peserta didik dapat menyimpulkan tafsir surat An-Nisa ayat 1. Apa kesimpulan dari semua ayat, ya? Dari semua yang ada pada surat An-Nisa ayat 1 ini. Pertama harus bertakwa, terus Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari satu jiwa. Habis itu sampai sekarang jumlahnya sudah banyak. Mengeratkan tali persaudaraan antara satu sama lain, enggak cuma sama orang Islam aja, tapi juga sama orang yang non Islam. Ya, maksudnya persaudaraan di dalam dunia, tidak persaudaraan di dalam agama, ya. Karena kalau dalam agama sudah tidak bisa disatukan. Untuk kita berbeda, orang muslim ya orang muslim, Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang Nasrani, ya. Beda sama umat Yahudi keyakinannya, beda sama Hindu, Buddha dan lain sebagainya dari segala macam agama-agama yang ada di muka bumi ini, ya. Nah, dan yang paling penting adalah bahwasanya ayat di sini, ya, ayat pada surat An-Nisa ayat pertama ini, ya, poin paling pentingnya yaitu menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam penciptaannya. Mereka semua Allah yang ciptain, ya. Laki dan manusia tidak bisa lepas satu sama lain. Nah, laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki, ya. Nah, dengan berbagai urusannya. Oke. Nah, di sini persamaan antara laki-laki dan perempuan, ya. Nah, dalam penciptaannya. Nah, nanti kalau dalam urusan tertentu, nah, beda lagi, ya. Ada yang dimana laki-laki harus mimpin, ada yang dimana ibu-ibu itu punya keutamaan yang lebih. Seperti apa? Seperti hadis yang udah kita hafalkan, yang hadis terakhir yang kita hafalkan yaitu tentang ibu, ya. Nah, di situ Rasulullah SAW menyebutkan kalau ibu itu paling utama untuk diberikan bakti kita, ya. Nah, ya, berbeda permasalahan, berbeda apanya? Berbeda siapa yang diutamakannya. Oke. Selanjutnya, nomor 12, peserta didik dapat menyebutkan arti kata roqiba. Apa arti roqiba? Mengawasi. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi amalan kita dan akan memberikan ganjarannya di akhirat kelak, ya. Ganjaran yang sebenar-benarnya.
Nomor 13, peserta didik dapat menganalisis maksud dari kalimat wa khalaqa minha zaujaha. Ya, wa khalaqa minha zaujaha. Apa artinya kalau di sini? Artinya adalah dan telah menciptakan darinya, nya ini maksudnya dari nafas tersebut, dari nafsi wahidah tersebut, ya, zaujaha, pasangannya. Ya, zaujaha, pasangannya. Kok Anissa kok jadi 46? Anissa jadi Oh iya, 46 itu. sorry. Nah, itu surat An-Nisa tuh ya. Harusnya surat An-Nisa ayat 1 ya. Bisa kalian koreksi? Oke. Kalian ingat itu bukan surat Al-Baqarah tapi surat An-Nisa. Ya. Apa maksud dari kalimat tersebut? Ya, bahwasanya antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, saling sokong menyokong, saling membantu. Nggak bisa laki-laki hidup tanpa perempuan, nggak bisa perempuan hidup tanpa laki-laki. Ya, semuanya butuh bantuan. Nomor 14. Peserta didik dapat mengklasifikasi maksud dari kalimat ya ayyuhan nas. Ya. Maksudnya jenis kalimat apa ini? Kalimat itu ada kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat apa lagi? Tanya. Kalimat apa lagi? Kalimat apa? Kalimat positif, kalimat negatif dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini termasuk dari jenis kalimat apa ya ayuhan nas? Kalimat ajakan ya. Nomor 15. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, di sini tadi udah kita sebutkan artinya apa arti raqiba. Di sini kalian bisa menjelaskan lebih luas lagi ya. Nah, tentang maksud dari kalimat innallaha kana 'alaikum raqiba pada surat An-Nisa ayat 1. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi amalan kita, menjaga amalan kita dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih ganjaran yang setimpal. Ya, baik itu dari kebaikan atau dari keburukan. Ya. Dan ketika Allah selalu mengawasi kita, maka kita haruslah bersikap atau menjaga amalan-amalan kita. Nomor 16. Peserta didik dapat menyebutkan hadis rukun Islam. Ya. Hadis rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamati salati wa ita'iz zakati, shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Nomor 17. Peserta didik dapat menyebutkan rukun Islamnya, ya. Rukun Islamnya apa? Nomor 18. Arti syahadatain, ya. Apakah arti syahadatain? Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Tidak hanya satu, enggak cuma asyhadu alla ilaha illallah doang, enggak cuma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah doang, akan tetapi dua-duanya harus kita sebutkan. Nomor 19, peserta didik dapat menjelaskan arti sholat. Ya, apakah itu sholat? Nah, nomor 20, peserta didik dapat menyebutkan perawi hadis rukun Islam. Siapa yang merawikan hadis rukun Islam ini dari sahabat? Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nomor 21. Peserta didik dapat menyebutkan biografi perawi hadis rukun Islam. Ya. Nah, siapa Abdullah bin Umar bin Khattab ini? Ya, siapakah Abdullah bin Umar bin Khattab ini? Kapan beliau wafat? Kapan terkenal sebagai apakah? Siapa Abdullah bin Umar bin Khattab ini? Ya, terus apa lagi tuh diterangkan? Berapa hadis yang sudah diriwayatkan oleh beliau? Nah, seperti itu. Nomor 22. Peserta didik dapat menjelaskan arti muttafaqun alaihi. Apa maksud dari muttafaqun alaihi? Oke, muttafaqun alaihi adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam
Imam Muslim, ya. Suatu perkataan yang menunjukkan bahwa hadis ini, ya, hadis yang di paling akhirnya itu ada kalimat muttafaqun alaihi, berarti hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih mereka, ya. Nah, dalam masing-masing kitab sahih mereka. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan arti kata iqamatis shalah. Apa arti iqamatis shalah? Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Oke, nomor 24. Peserta didik dapat menyebutkan hadis berbakti kepada orang tua. Gimana tadi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala sallallahu alaihi wasallam ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Ya, itulah hadis tentang bakti kepada orang tua yang sedang kita pelajari. Sebenarnya ada banyak hadisnya, akan tapi yang sedang kita pelajari adalah hadis yang Mister sebutkan tadi. Nomor 25. Peserta didik dapat menyebutkan arti dari ahakku. Ahakku, apa ahakku? Paling utama, paling berhak, ya. Paling utama atau paling berhak. Nomor 26. Peserta didik dapat menjelaskan sebab pengkhususan bakti kepada ibu. Ya, dalam hadis tersebut Rasulullah nyebutin ibu berapa kali? 3 kali disebutkan nama ibu. Siapa yang paling utama? Kalau kata Rasul, ibumu. Siapa lagi? Oh, padahal udah turun level nih. Masih ibu lagi. Turun level lagi. Siapa lagi? Masih ibu lagi. Nah, sebanyak 3 kali Rasulullah SAW menunjukkan kepada siapa kita harus berbakti. Ya, Rasulullah SAW jawab ibu sebanyak 3 kali, ya. Dan kenapa seperti itu? Ya, bisa dicari di modulnya dalam penjelasan hadis tersebut. Ya, di situ disebutkan kalau ibu itu lebih banyak penderitaannya, ya, dalam mengurus kita semua. Nah, ibu kita adalah orang yang paling menderita. Maksudnya menderita itu paling banyak usahanya dalam mengurus kita. Nah, ibu kita itu yang paling banyak sedihnya ketika kita sakit, ketika terjadi sesuatu yang buruk terhadap kita, ya. Nah, karena kenapa? Karena hati ibu lebih lembut daripada hati ayah kita, dan lain sebagainya, ya. Yang menjadikan sebab kenapa seorang ibu lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW untuk diberikan bakti daripada anak-anaknya. Selanjutnya, nomor 27. Peserta didik dapat menyebutkan perawi hadis bakti kepada orang tua. Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena kenapa? Karena pada suatu hari Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah ini membawa-bawa anak kucing. Ya, Rasulullah julukin Abu Hurairah. Habis itu beliau terkenal dengan julukan Abu Hurairah. Selanjutnya, nama asli dari perawi hadisnya. Nomor 28. Siapa nama asli dari Abu Hurairah? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dusi atau Ad-Dausi, Mister lupa. Ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi. Nah, kemudian nomor 29, ya. Nah, di situ diminta untuk menyebutkan berapa banyak riwayat yang telah disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah tersebut. Ya, ada berapa? 5.374 hadis. Selanjutnya nomor 30 terakhir. Peserta didik dapat menentukan orang pertama yang berhak mendapatkan
bakti. Nah, ini the easiest thing. The easiest question for you all. Siapa? Ibu. Oke, terakhirnya jawabannya ibu.